Rudi, NIM 084 Prodi Agroteknologi C, ingin memberikan sosialisasi tentang permasalahan lahan sempit pada daerah perkotaan di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Assalamualaikum Pak, permisi, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, dengan Pak Suwardi. Bapak di sini nanam apa ya Pak? Ini lagi nanam edamame di sini. Kacang tanah ya, kacang panjang ya? Iya beda lagi kalau Beda lagi. jelasnya. Jenis itu kan. Kalau boleh tahu nih lahan sini punya siapa ya Pak? Oh, punya Bapak sendiri. Punya orang kompleks Pak, mau jadi perumahan di sini. Jadi nanti busur dong Pak. Iya makanya sebentar aja musiman kita nanti. Musim hujan gitu berarti nanam yang lain gitu Pak. Musim panas ya. Iya beda lagi dan kita karena pakai polybag juga di sini biar bisa dipindah-pindah. Nah, saya pengen ngasih tahu nih Pak. Bapak sebelumnya udah pernah dengar belum hidroponik itu Pak? Baru denger aja sih Mas. Tapi pernah tahu ya. Iya belum lihat juga. Nah, hidroponik tuh seperti ini Pak gambarnya. Nah, dia tuh merupakan budidaya tanaman juga tapi nggak menggunakan tanah Pak. Medianya rockwool atau kapas gitu. Jadi tanamannya ditaruh di kapas gitu. Nah, di tanaman hidroponik itu ditekankannya pakai nutrisi Pak. Kalau ini kan pakai pupuk di tanah. Iya. Nah, kalau hidroponik itu lebih ke nutrisinya yang dikontrol. Dengan menggunakan media hidroponik ini tidak perlu memusnahkan kekurangan lahan lagi Pak untuk ditanam ini. Bisa ditingkat-tingkat gini ya? Gitu. Nah, seperti ini kan tidak membutuhkan lahan yang luas. Bisa menggunakan botol pipa juga, botol bekas, air itu kan tinggal diisi air juga bisa. Kok alatnya beli di mana nih? Toko Alatnya tani ada, belum Pak. lihat kan? Mungkin sekarang ada toko hidroponik tersendiri. Oh beda lagi ya main tani. Kalau searching ada nih. Kelebihannya selain penggunaannya lahannya terbatas kayak gitu Pak, nah juga dapat tumbuhnya tak kenal tempat serta tidak tergantung oleh musim. Nah keuntungannya di kota sangatlah memuaskan Pak, dan biaya pembuatannya juga tidak terlalu mahal-mahal juga, relatif murah. Tapi bagus gini kok Mas. Jadinya bagus. Ya memerlukan pestisida, nggak memerlukan pupuk lainnya Pak, cuma nutrisinya itu. Dengan penanamannya tanpa media bahkan hasilnya bisa berlipat-lipat gitu Pak. Dan oh gimana itu ini Mas? bisa satu kali panen, kalau pakai hidroponik bisa 2 kali panen dalam waktu yang sama gitu. Oh waktunya cepat gitu berarti? Waktunya cepat Pak. Nah nutrisinya itu ada nutrisinya namanya Pak, nutrisinya namanya Abenix. Itu gimana? Kalau di tanah gini namanya biasanya kayak pupuk kompos, pupuk kandang gitu. Nah kalau di hidroponik itu namanya nutrisinya Abenix, kayak pupuk organik cair gitu Pak. Jadi tinggal ditambahin ke airnya kemana-mana itu. Nggak pakai tanah sama sekali kan Mas? Enggak Pak, pure airnya aja ditambahin. Di sini nanti mungkin ada kayak bak penampungan gitu yang khusus nampung airnya gitu biar tetap muter. Iya. Nah, nanti ditambahin nutrisinya. Nah normalnya unsur hara yang di tanah ini kan misalnya nitrogen gitu-gitu Pak, yang didapat dari tanah. Nah kalau di hidroponik memerlukan nutrisinya yang khusus gitu, namanya Abenix tadi saya jelaskan. Nah selain bisa dibeli jadi kayak gitu, nutrisi Abenix bisa bawa buat sendiri. Kalau ya gitu biasa masih beli sih Mas, ya buat sendiri. Nah kalau yang buat sendiri itu bukan kimia biasanya Mas, jadi Mas bisa beli dari kotoran hewan, misal kotoran burung atau kotoran hewan kayak kambing gitu, Mas fermentasi sendiri, nanti ditambahin molase, tambahin HM4, Mas diemin, nanti airnya itu bisa untuk nutrisinya itu nanti Abenix. Beli berarti ada ya? Kalau beli pun ada Mas. Nah itu kan. Nah ini saya juga bawain contoh tanaman yang layu Mas. Kalau hidroponik itu penyakitnya tuh kalau pH-nya nggak diukur, tanamannya bisa layu kayak gini Mas. Menguning juga apa? Ya menguning gini juga, sampai pun rontok nantinya. Jadi rontok semua. Nah kalau yang di hidroponik itu penting lebih dikontrol gitu Pak. Ini numbuh pakai air aja nih? Pakai air aja sama nutrisi itu. Jadi, sayur ini jenis sayur bisa nya? sayur bisa, kalau melon pun bisa, buah Pak. Buah belum pernah nyoba sih. Wah bisa dicoba Sayur nanti. aja nanti yang gampang. Nah, kalau hidroponik kita ngontrol pH-nya juga nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah juga Pak. Jadi sedang-sedang. Kalau tinggi ada penyebabnya, kalau rendah pokoknya jadinya seperti ini, layu.
Untuk perbenihannya gimana ini Mas? Perbenihannya nanti disemai juga mas di rockwool, biasanya didiamkan di yang redup cahaya gitu, nggak ada cahaya nanti sampai Tempatnya langsung kayak gini lunas. apa? Enggak, sebelum itu ada di bawah, misal mas di bawah kasur kan lembab tuh, tempat-tempat yang lembab minim cahaya. Nah di situ, nah nanti setelah tumbuh tunasnya mas keluarin main sinar matahari. Oh, pakai kotak kecil dulu berarti? Iya, kotak kecil kayak. Langsung paralon. Nah, langsung. Setelah itu baru siap pindah paralon, ada umur sendiri. Jadi proses awalnya gimana ini Mas kalau mau buat Proses awal gitu kalau buat mas bisa buat pipanya kayak begini persis nih. Nah, ntar mas bisa bawa brosurnya, saya ada caranya pembuatannya. Tapi yang apa untuk kayak penyuluhannya lagi buat alatnya bareng gini ada? Ada, bisa ada pelatihan offline juga. Bisa ngajak teman-teman saya kalau bagus ini rame-rame PT-PT kita. Iya, bisa ada BPT-nya sendiri yang sekarang kampung. Keren. Kalau panen tapi dia gimana sih panennya Mas? Cabut apa? Dicabut aja mas udah. Jadi sekalian rockwoolnya itu atau kapasnya itu dicabut sekalian dibersihin. Ntar pas penanam lagi kan ada rockwoolnya, masukin kasih sayur botolnya itu. Berarti bisa dipakai lagi nih Jadi pakai botol-botol. lagi. Kalau tanah kan misalnya harus dijemurin lagi, kalau ini nggak usah tanam aja. Ini kalau tingkat terserah kita membuat berapa ini? So, terserah pak, kalau semakin banyak Ketinggian pakai tangga nanti saya. Jadi gimana untuk pembuatannya Mas? Nah, Dari awal? pembuatannya nanti bisa itu pak, ada pelatihannya sendiri di DPP, di badan penyuluhannya bapak. Ada kan setiap kecamatan tuh ada badan penyuluhan sendiri. Belum pernah ikut sih, masih mandiri aja sama teman-teman. Biasanya juga banyak mas yang ke BPP-nya langsung, ibu-ibu misalnya belajar kayak gini. Iya iya. Ini istrinya mas belajar, mungkin masih belum tahu. Nah, itu udah bagian masak aja, senang kalau seger-seger Mas. Mungkin lagi musimnya sekarang. Ini setiap berapa kali sekali ada pelatihan kayak gini? Biasanya sih kalau nggak misal pandemi sekarang sih seminggu bisa 2 kali mas. 2 kali. Kalau ada pandemi sekarang bisa lewat video call, lewat WA group, biasanya ada grupnya sendiri. Ini nanti bisa dilanjut WA aja Mas. Oh, Hujan bisa. takutnya Iya. nanti hujanan sampai rumah. Ya, Nanti kita ngopi di rumah dulu. oke siap.